Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Jakarta 18 Oktober 2023. Masih saya akan sampaikan mengenai kitab Wahyu, karena kita memang hidup berada di penghujung zaman. Kita ini hidup di zaman yang sulit. Saudara, saya akan memberi tema pada saat kebaktian fellowship Jakarta ini. Tema yang saya ambil ini adalah perang dunia antara mimpi dan kenyataan yang pahit. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apabila saya khotbah mungkin 2 bulan yang lalu, atau mungkin setengah tahun yang lalu, atau setahun yang lalu, maka kitab Wahyu dan rahasia yang terdapat di dalamnya ini rasa-rasanya merupakan sesuatu yang begitu menarik, seperti cerita-cerita mimpi seolah-olah. Jadi yang sudah saya sampaikan 2 bulan lalu, setengah tahun yang lalu, 1 tahun yang lalu, seolah-olah itu merupakan cerita-cerita mimpi, karena saya memberitakan tentang kitab Wahyu. Kemudian di benak kita, di benak saudara, mungkin saudara membayangkan, oh indahnya kalau besok itu ikut kegerakan kitab Wahyu, kalau besok ikut penyucian pendamaian, dosaku disucikan, didamaikan. Nah, padahal saat waktu penyucian dan pendamaian itu digenapi, saudara justru mengalami sesuatu yang menyedihkan. Dosa-dosa saudara seolah-olah dibuka semuanya. Cacat celah saudara, kekurangan saudara seolah-olah dibuka di depan umum sehingga saudara malu. Tetapi itulah saat-saat saudara melakukan penyucian dan pendamaian. Jangan sampai kita ini merasa diri orang yang nggak pernah salah. Saudaraku, kita semuanya ini orang yang ditandai dengan cacat celah, pernah mengalami satu kesalahan. Jadi kalau ada orang yang merasa nggak pernah salah, itu justru orang yang salahnya pertama kali, karena dia sudah bohong. Semua manusia itu pernah melakukan kesalahan. Jadi kalau ada orang yang dengan tinggi rohani mengatakan nggak pernah salah, dia justru orang yang pertama kali salah, karena dia sudah berbohong pada diri sendiri. Saudara, ketika saya memberitakan tentang kitab Wahyu mungkin setengah tahun yang lalu, saudara mungkin juga di dalam imajinasi saudara, saudara bergumam betapa dahsyatnya besok ikut ditahbis dalam kegerakan kuda putih. Padahal untuk tahbisan itu nanti prosesnya begitu dahsyat dan luar biasa. Saudara juga mungkin berimajinasi lagi, berpikir, oh betapa indahnya besok kita ikut di dalam kegerakan kuda putih. Betapa asiknya nanti kalau gereja bersatu dari seluruh penjuru bumi, bisa melewati perang dunia ketiga, melewati perang dunia keempat. Semua itu betapa luar biasanya dan betapa manisnya kita dengar. Saudara, jadi apa yang saya sampaikan 1 tahun lalu, setengah tahun yang lalu, 6 bulan yang lalu, 3 bulan yang lalu, itu begitu manis, terasa manis. Tetapi ketika satu persatu mulai diterapkan, saudaraku, satu persatu mulai dilaksanakan, dikerjakan oleh Tuhan melalui malaikat-malaikatnya, itu ternyata satu kenyataan yang begitu pilu dan pahit. Saudara, ketika harus disucikan dan diperdamaikan, dosa-dosanya tadi saya sampaikan itu sakit. Sudah ditegur dosanya, harus mengaku dosa. Sudah itu nggak boleh bohong di depan Tuhan. Kalau dosa ya dosa, mengaku berdosa, bertobat, maka saudara kemudian akan diberkati, saudara akan disembuhkan, saudara dipulihkan.
ketika kita nanti di dalam kegerakan kitab Wahyu itu ditahbis dalam kegerakan kuda putih, maka di Wahyu pasal yang kelima ayat 12 itu dikatakan nanti kita akan diberikan 7 perkara besar. Tetapi 7 perkara besar itu harus kita gunakan untuk kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Nah, ketika rentetan peristiwa di akhir zaman itu digenapi, semua itu menjadi kenyataan pahit. Saya masih ingat Juni, bulan yang beberapa bulan yang lalu tahun ini, ketika saya sampaikan bahwa tahun 2024 bulan November saya akan melaksanakan pemetaan kegerakan kuda putih. Saudaraku, rupanya ini di alam malaikat langsung disambut. Saudaraku, di sana mulai bergolak. Saya juga sudah bilang waktu itu, saudaraku, kalau kita melaksanakan kegerakan kuda putih itu akan berada pada suatu masa yang tidak enak. Mungkin waktu itu, waktu saya ngomong kita akan kegerakan kuda putih tahun 2024, mungkin saudara itu senang banget, asik, kita bisa ke Israel. Tapi ke Israel saya itu bukan ke Israel seperti kebanyakan orang-orang itu, pendek, saudaraku. Bukan. Saya sudah bilang, waktu itu saya pun sudah bilang di tengah-tengah saudara bahwa nanti kegerakan kuda putih itu suasana betul-betul di tengah-tengah suasana yang tidak enak. Maka kita ke Israel itu bukan piknik tetapi ibadah. Seperti ketika Musa itu, saudaraku, mengajak bangsa Israel itu Eksodus, itu sesuatu yang susah, saudaraku. Dulu 6 bulan yang lalu saudara mungkin membayangkan asik gitu, tetapi ketika sekarang terjadi perang di sana, saya ajak kembali, siapa? Ayo yang berani gitu, saudaraku. Nah, saudaraku, lewat kebijakan Roh Kudus, ini tahun depan kalau memang ada akses ke sana, saya tetap akan ke sana, saudaraku, tetap akan ke sana. Tetapi kalau secara lahiriah nanti tidak ada akses ke sana, Tuhan akan memberikan akses-akses lain, saudaraku. Jadi Tuhan tuh punya banyak cara, saudara. Jadi sekarang nyali saudara yang dulu, yang 6 bulan yang lalu ketika saya mencanangkan genderang kegerakan kuda putih itu, saudara betul-betul senang, riang gembira, kita ke Israel, kita mengadakan kegerakan kuda putih. Bayangannya mungkin belum seperti saat ini, tetapi ketika saat ini kemudian alam malaikat bereaksi di sana, saudaraku, terjadi perang, saudaraku, maka mungkin menjadi ciut nyali saudara, menjadi ciut, saudaraku. Nah, seperti ini yang saya sebut kitab Wahyu itu nubuatan yang menimbulkan proses yang berdampak bagi alam raya, langit dan bumi, bahkan juga benda-benda langit, gempa, meteor jatuh, gunung meletus, tsunami. Ya, ini dulu waktu 1 tahun yang lalu ini asik didengar, saudara, tapi nanti begitu ini dikerjakan, kalau saudara tidak berada di dalam pengudusan Tuhan, saudara tidak berada di dalam jalur kekudusan, maka berbagai macam proses yang ada di alam raya, baik perang, kemudian wabah, kemudian berbagai macam bencana, gempa bumi, kemudian benda-benda langit kalau jatuh, itu nanti akan mengguncang, saudaraku. Jadi mulai sekarang kita harus betul-betul menguji diri, mempersiapkan diri, hati kita ini betul-betul tulus di hadapan Tuhan. Kalau kita itu betul-betul tulus di hadapan Tuhan, maka saudaraku, saudara yang masuk di dalam kegerakan kitab Wahyu ini dijanjikan oleh Tuhan sesuatu yang begitu dahsyat dan luar biasa. Saudara itu akan diberi umur panjang.
Kemudian kepada saudara juga akan ditambahkan kekayaan dan kehormatan. Ini janji Tuhan di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-1, tetapi itu tersirat. Nah, sebelumnya itu sudah dinubuatkan di dalam Amsal pasal 3 ayat yang ke-16. Ini janji Tuhan kepada orang yang masuk di dalam kegerakan kitab Wahyu. Nanti saya terangkan itu maksudnya itu apa. Dibaca Pak Tito, Amsal pasal 3 ayat 16. Amsal pasal 3 ayat 16. Amsal pasal 3 ayat 16. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Amin. Jadi bagi saudara, kalau ini dulu yang taat kepada firman, bagi saudara yang masuk di dalam kegerakan akhir zaman, di dalam kegerakan kitab Wahyu ada janji ini. Umur panjang ada di tangan kanannya, dan di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Sekarang umur saudara berapa? Ada yang 30, ada yang 20, ya, ada yang 60. Tidak apa-apa, enggak masalah bagi Tuhan itu. Amin. Amin. Jadi meskipun saudara itu umurnya 50, 60 itu enggak masalah bagi Tuhan. Karena hari Tuhan sudah dekat. Saudaraku, umur panjang ada di tangan kanannya. Itu artinya apa? Kepada saudara itu Tuhan menjanjikan bahwa saudara yang mengikuti kegerakan kitab Wahyu dengan benar, maka umur saudara itu akan dijaga sampai kepada masa harpaso, sampai kepada masa pengangkatan. Nah, kita akan melihat kalau dulu dalam Amsal pasal 3 ayat 16 ini, yang di tangan kanannya itu umur panjang. Di dalam kitab Wahyu, kita akan baca Wahyu pasal 1 ayat 16. Pak Tito, bacakan. Wahyu pasal 1 ayat yang ke-16. Ya. Dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata dua, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Amin. Jadi kalau di dalam kegerakan akhir zaman, dalam kegerakan kitab Wahyu itu, saudara mendapatkan pimpinan bintang. Saya sudah sampaikan bintang itu siapa? Hamba-hamba Tuhan yang dipercaya betul untuk menyampaikan kitab Wahyu. Maka saudara itu umurnya akan dijaga sampai masa harpaso. Yang di tangan kanan Tuhan ini 7 bintang. 7 bintang ini yang disebut di dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 16. Di dalam Wahyu pasal 2 dan Wahyu pasal 3 itu disebut 7 malaikat sidang. Dalam Wahyu pasal yang ke-6, Wahyu pasal ke-7 itu disebut malaikat-malaikat yang melaksanakan penghukuman 7 meterai. Di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-8 itu 7 malaikat yang membawa 7 sangkakala. Di dalam kitab Wahyu pasal 15 itu 7 malaikat yang membawa 7 cawan murka Allah. Saudaraku, itu hamba Tuhan. Dan sekarang saya yakin di dalam roh ini mereka sudah dipersiapkan oleh Tuhan. Amin. Hamba-hamba Tuhan yang memang dipercaya untuk menyampaikan kitab Wahyu. Dan suatu ketika kita itu akan sinkron, saudaraku. Sekalipun untuk saat ini mungkin masih ada sedikit perbedaan, tetapi nanti akan ditata oleh Tuhan. Sampai ke-7 hamba Tuhan itu digenggam di dalam tangan Tuhan, artinya bersatu. Nah, kalau saudara masuk di dalam pimpinan bintang-bintang Tuhan ini, maka umur panjang itu menjadi jaminan. Amin. Sakit apapun, saudaraku, kalau jantung itu masih diizinkan berdetak, artinya masih hidup. Saudara jangan takut dengan berbagai macam penyakit, ya. Saudara menguduskan diri, menyucikan diri, masuk di dalam pimpinan bintang Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang diurapi. Bintang itu teristimewa juga menunjuk kepada pimpinan Roh Kudus. Saudaraku, kalau saudara taat pada petunjuk bintang, maka saudara akan menemukan masa-masa yang luar biasa di mana saudara diselamatkan dari berbagai bencana.
bencana perang seperti yang terjadi di Israel, di Gaza saat ini. Saudara, perang saat ini yang terjadi di Gaza, di Israel, itu kalau belum menelan 1/4 penduduk bumi sebagai korban, itu belum perang yang ditulis di dalam kitab Wahyu pasal 6 ayat 7 dan 8 ya, perhatikan ini baik-baik. Tetapi nanti kalau di dalam perkembangannya ternyata perang ini menelan korban 1/4 penduduk bumi, ada satu bom nuklir meledak. Sudah harus cepat-cepat siap-siap ya. Itu artinya pemeteraian kepada bangsa Israel harus segera terjadi, dan masa antikris itu sudah di dalam hitungan bulan. Saudaraku, ini perhatikan baik-baik. Kalau di dalam perkembangannya perang di Israel ini tidak memakan korban 1/4 penduduk bumi, maka itu belum yang ditulis di dalam kitab Wahyu pasal 6 ayat 7 sampai 8. Tetapi kalau nanti perang ini menyebabkan bom nuklir meletus, saudaraku, saudara harus siap-siap. Karena di balik itu, nanti di belakangnya itu akan banyak lagi, saudaraku. Nggak cuma itu, Absintus jatuh nanti, saudaraku. Bintang dari langit. Itu apa nggak ngeri lagi? Saudara harus betul-betul menyucikan diri. Makanya kalau saudara berada di dalam pimpinan bintang Tuhan, saudara akan dijaga dimanapun saudara berada. Jadi cirinya itu ya, saudara perhatikan baik-baik. Kalau perang di Israel ini tidak menelan 1/4 penduduk bumi sebagai korban, itu belum perang yang ditulis dalam kitab Wahyu pasal 6 ayat 7 dan 8. Tetapi kalau ternyata nanti ada bom nuklir meledak, saudara cepat-cepat ambil sikap sebaik-baiknya. Karena pada saat itu, beberapa saat kita masih belum rapture, saudara, belum harpaso. Kita masih butuh uang juga pada saat itu, saudaraku. Jadi amankan dulu, saudaraku. Tetapi kalau ternyata itu belum mencapai kriteria 1/4 penduduk bumi mati, itu belum, saudaraku. Masih ada waktu. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi pemberitaan tentang kitab Wahyu, pengajaran tentang kitab Wahyu itu ketika didengar ini manis, ini kan manis ya, saudaraku. Tetapi nanti ketika terjadi itu pilu, saudaraku. Nah, saya akan menjelaskan mimpi Yusuf dan mimpi Fir'aun. Jadi yang dipakai rujukan hamba-hamba Tuhan untuk untuk mengabarkan akhir zaman ini ternyata dulunya dari mimpi Raja Fir'aun malah, saudaraku. Kita sekarang akan belajar mimpinya Yusuf dan mimpinya Raja Fir'aun. Yusuf itu ya kita akan belajar ya di sini. Yusuf itu diberi mimpi untuk menjadi pelaksana dari hari-hari besar yang dimimpikan oleh Fir'aun. Jadi mimpi Fir'aun itu punya mimpi, dan yang menjadi pelaksananya itu Yusuf. Jadi Fir'aun itu punya mimpi, Yusuf juga punya mimpi. Saudaraku, Fir'aun itu yang diberikan mimpi mengenai 7 tahun kelaparan yang sebelumnya didahului dengan 7 tahun kelimpahan. Tetapi Yusuf itu yang menjadi pelaksana dari mimpi itu. Saudara, kita akan membaca di dalam kitab Kejadian ya, nanti kitab Kejadian pasal 37 dipersiapkan. Jadi Fir'aun itu dikasih mimpi mengenai Kronos. Kronos itu kronologi dari 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun kelaparan. Jadi kronosnya itu diberikan kepada Fir'aun, tetapi kairosnya yang melaksanakan itu diberikan pada Yusuf. Nah, ini saudara harus ngerti. Kita akan belajar dari mimpi Yusuf, Kejadian pasal 37 ayat 5 sampai 11. Ya. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf,
Lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya, sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Ayat yang ke-6, karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Ayat yang ke-8, lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Ayat 9. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah? 11. Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Amin. Jadi di sini Yusuf itu yang merupakan pelaksana dari mimpinya Fir'aun, itu dia juga punya mimpi sendiri. Saudara, jadi ada dua mimpi ya. Mimpinya Fir'aun itu mimpi yang diberikan oleh Tuhan untuk menyatakan mengenai Kronos. Kronos itu runtutan peristiwa yang akan terjadi, tapi Fir'aun nggak ngerti, nggak bisa menjabarkan. Kemudian kepada Yusuf itu diberikan kairosnya. Kairosnya itu ketika Tuhan melaksanakan apa yang dimimpikan oleh Fir'aun. Itu kairos, yang melaksanakan itu Yusuf. Maka di sini dalam ayat 7, kalau Fir'aun itu mimpinya tentang 7 bulir gandum, tetapi Yusuf ini berkas gandum. Berkas itu untuk tempat gandum ya, saudaraku. Artinya yang dimimpikan oleh Fir'aun itu yang menjadi nanti yang akan mewadahi, yang akan mengelola adalah Yusuf. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kemudian pelaksana dari masa panen raya dan masa sengsara itu sudah disiapkan oleh Tuhan. Saudara, saya akan sampaikan sedikit kesaksian ya. Saya sebelum menyampaikan mengenai Wahyu pasal 12 dahulu, ini sudah saya peroleh lama sebetulnya, bahwa penyelamatan Tuhan di akhir zaman itu ada 3 cara, yaitu yang langsung dibawa kepada Allah dan ke tahtanya, harpazo, itu orang-orang yang mencapai ruang Maha Kudus. Kemudian orang-orang yang mencapai ruang kudus itu diungsikan, atau Theogo, itu ruang kudus, orang-orang yang rohaninya ruang kudus itu diungsikan. Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-14. Kemudian yang kanak-kanak rohani itu tertinggal. Jadi ada 3 cara Tuhan itu menyelamatkan umatnya di akhir zaman menurut tingkatan masing-masing. Nah, saudara, sebelum saya mendapatkan hal itu, dulu itu saya pernah dapat mimpi, saudaraku. Ketika saya mendapat mimpi yang akhirnya menyibak rahasia Wahyu pasal 12 ini keseluruhan, cara penyelamatan Tuhan di akhir zaman, yang kemudian juga membuka tabir mengenai rahasia penyempurnaan Wahyu peta zaman. Ini dulu sudah dicanangkan oleh WHO Filler ya, tetapi di akhir zaman ada penyempurnaannya. Ini saya juga bermimpi, saudara, dan mimpi saya itu saya sampaikan juga kepada almarhum guru dan gembala saya waktu itu, sekitar tahun 93 dan 94. Saya bilang pada guru dan gembala saya itu, almarhum guru dan gembala saya, Om, saya mendapat mimpi 3 benda langit itu jatuh mengenai kaki saya. Jadi matahari, bulan, dan bintang itu jatuh kena
di kaki kanan saya. Saya jadi tahu mimpinya Yusuf waktu dulu itu seperti apa. Matahari, bulan, dan bintang kok sujud. Itu caranya matahari sujud itu gimana? Caranya rembulan sujud itu gimana? Caranya bintang itu sujud gimana? Saya jadi ngerti. Rupanya matahari itu jatuh mencium kakinya Yusuf. Rembulan juga jatuh mencium kakinya Yusuf. 11 bintang juga jatuh mencium kakinya Yusuf. Ini nubuatannya dahulu. Saya ngerti jadinya mimpinya Yusuf itu, saudaraku. Nah, itu saya ceritakan sama guru dan gembala almarhum. Om, saya mendapat mimpi 3 benda langit, matahari, bulan, dan bintang itu jatuh, kemudian mengenai kaki saya. Kemudian saya mendapatkan pengertian yang detail mengenai Wahyu pasal 12, mengenai penyempurnaan ketajaman, dan itu saya serahkan kepada almarhum guru dan gembala saya itu. Beliau terdiam beberapa saat, saudaraku. Terus saya bertanya, karena waktu itu ada hamba Tuhan yang sedang jatuh, ada hamba Tuhan dari Semarang, ya, nggak saya sebut namanya, tetapi bukan hamba Tuhan besar, sedang jatuh, ya, saudaraku. Terus saya tanya sama guru gembala saya itu, Om, apakah itu Pak Pendeta itu yang sedang jatuh, yang digambarkan sebagai bintang? Saya terus dijawab, beliau langsung jawab, bukan. Kalau bintang itu bukan seperti itu. Bintang itu jemaatnya ribuan, kamu tahu nggak? Dia bilang gitu. Dia itu uble. Uble itu apa? Maaf ya, ini saya bahasa Jawa ya. Uble itu lampu yang teplok. Kalau bahasa Jawanya itu. Kalau dia itu cuma uble, artinya cuma menerangi beberapa orang. Ya, dia terang juga sih. Lilin itu juga terang, tetapi meneranginya cuma beberapa orang. Beda dengan bintang. Jadi beliau langsung jawab itu, bukan. Beliau itu uble. Beliau terus terang ngomong gitu sama saya, tapi beliau terus diam. Karena mimpi saya itu lengkap, ada jelas, ada penjelasannya, bahkan ada petanya, ada bukunya, ada yang saya gambar dalam sebuah peta, dan sempat saya bikinkan bukunya juga, kemudian saya kasihkan kepada beliau. Kemudian selang beberapa hari saya itu dipanggil, Brene Bud, Om ngomong karo kamu itu mimpi apa? Saya digitu kan persis seperti Yusuf waktu itu. Sekarang yang dapat wahyu itu kan Om, kamu pelajari saja yang Om ajarkan. Ya, saya manut. Ya, waktu itu anak kecil saya masih umur 20-an satu atau sekitar tahun 94, 93, 94 itu saya kan sekitar 21 tahun ya. Ya, saya nurut lah. Dan rupanya pewahyuan itu berkembang sampai akhirnya saya bisa menyingkapkan Wahyu pasal 12 tentang cara penyelamatan Tuhan di akhir zaman. Itu ternyata ada 3 cara yang sampai saat saya menyampaikan itu belum pernah ada hamba Tuhan yang menyampaikan itu. Dulu tahunya langsung gereja, semua gereja. Ada lagi yang bilang pengungsian, ngungsi dulu. Ada lagi, jadi Wahyu pasal 12 itu pada saat itu belum terbuka sedemikian gamblang. Nah, ternyata saudaraku, apa yang terjadi? Wahyu pasal 12 itu ternyata cara penyelamatan Tuhan sesuai dengan pola tabernakel itu memang ada 3 cara. Yang pertama itu melalui harpaso. Itu mereka akan mengalami hal serupa dengan yang dialami oleh Henokh, serupa dengan yang dialami oleh Elia. Itu yang harpaso. Kemudian ada yang diungsikan, Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-14. Ini orang-orang yang rohaninya ruang kudus. Kalau yang langsung harpaso tadi yang ruang maha kudus. Kalau yang diungsikan ini yang ruang kudus, disempurnakan selama 1260 hari. Dan ini penjelasannya nanti panjang, saudaraku.
Kemudian yang kanak-kanak rohani itu tertinggal dan harus berhadapan dengan masa antikris, di mana masa antikris itu orang kalau tidak mau menyembah patung antikris atau tidak mau diberi tanda karakma 666, nanti mereka pasti dibunuh oleh antikris. Ya, jadi di masa antikris yang lamanya 42 bulan, jadi masa antikris itu Alkitab nulisnya 5 kali 42 bulan, 3,5 tahun, 1260 hari, 5 kali. Jadi masa antikris itu terjadi pada waktu itu. Orang percaya kalau mau selamat dia harus menolak tanda 666 dan nanti harus mati. Saudaraku, mati di tangan antikris itu. Tetapi yang mau menyembah antikris, mereka diberi tanda 666, nanti mereka akan diberi akses untuk kehidupan pada masa itu. Saudara, tetapi ketika mungkin, ya saya tidak berharap, ya saya berharap di sini minimal itu diungsikan, saudaraku, semuanya, jangan ada yang tertinggal. Tetapi kalau kebetulan nanti ada yang tertinggal, tetap tolak ya, tanda 666 itu jangan diterima. Harus berani, meskipun mati, saudaraku, itu nggak akan lama lagi bangkit, karena masa antikris itu berjalannya cuma 1260 hari atau 3,5 tahun. Jadi harus berani nolak, karena nanti sebentar lagi juga misalkan dibunuh oleh antikris juga akan dibangkitkan. Kemudian saudaraku, siapa yang mendapatkan mimpi mengenai kronos atau rangkaian peristiwanya di dalam kitab Wahyu itu ternyata bukan Yusuf tetapi Fir'aun. Jadi penerima kronos atau rangkaian peristiwa yang nanti kemudian menjadi rujukan para hamba Tuhan ketika mengartikan atau ketika menguraikan kitab Wahyu itu adalah mimpinya Raja Fir'aun, saudaraku. Tetapi yang menjadi pelaksana itu adalah Yusuf. Kita akan membaca Kejadian pasal 41, Kejadian pasal 41 ayat 14 sampai 36. Kejadian 41 ayat 14 sampai 36. Ayat yang ke-14. Kemudian Firaun menyuruh memanggil Yusuf. Segeralah ia dikeluarkan dari tutupan, ia bercukur dan berganti pakaian, lalu pergi menghadap Firaun. Ayat yang ke-15, berkatalah Firaun kepada Yusuf, aku telah bermimpi, dan seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya, tetapi telah kudengar tentang engkau. Hanya dengan mendengar mimpi saja, engkau dapat mengartikannya. Ayat yang ke-16, Yusuf menyahut Firaun, bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun. Lalu berkatalah Firaun kepada Yusuf, dalam mimpiku itu, aku berdiri di tepi sungai Nil. Ayat yang ke-18, lalu tampaklah dari sungai Nil itu keluar 7 ekor lembu yang gemuk badannya dan indah bentuknya, dan makan rumput yang di tepi sungai itu. Tetapi kemudian tampaklah juga keluar 7 ekor lembu yang lain, kulit pemalut, tulang, sangat buruk bangunnya, dan kurus badannya. Tidak pernah kulihat yang seburuk itu di seluruh tanah Mesir. Ayat yang ke-25. Ayat yang ke-25. Lalu kata Yusuf kepada Fir'aun, kedua mimpi tuanku Fir'aun itu sama. Allah telah memberitahukan kepada tuanku Fir'aun apa yang hendak dilakukannya. Ketujuh ekor lembu yang baik itu ialah 7 tahun, dan ketujuh bulir gandum yang baik itu ialah 7 tahun juga. Kedua mimpi itu sama. Ketujuh ekor lembu yang kurus dan buruk yang keluar kemudian, maksudnya 7 tahun. Demikian pula ketujuh bulir gandum yang hampa dan layu oleh angin timur itu, maksudnya akan ada 7 tahun kelaparan. Inilah maksudnya perkataanku ketika aku berkata kepada tuanku Fir'aun, Allah telah memperlihatkan kepada tuanku Fir'aun apa yang hendak dilakukannya. Ketahuilah tuanku, akan datang 7 tahun kelimpahan di seluruh tanah Mesir. Kemudian akan timbul 7 tahun kelaparan,
maka akan dilupakan segala kelimpahan itu di tanah Mesir, karena kelaparan itu mengurus keringkan negeri ini. Terus Sesudah itu akan tidak kelihatan lagi bekas-bekas kelimpahan di negeri ini, karena kelaparan itu, sebab sangat hebatnya kelaparan itu. 32. Sampai 2 kali mimpi itu diulangi bagi tuanku Fir'aun, berarti hal itu telah ditetapkan oleh Allah dan Allah akan segera melakukannya. Terus Oleh sebab itu, baiklah tuanku Fir'aun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir. Baiklah juga tuanku Fir'aun berbuat begini, yakni menempatkan penilik-penilik atas negeri ini, dan dalam ke-7 tahun kelimpahan itu memungut 1/5 dari hasil tanah Mesir. Mereka harus mengumpulkan segala bahan makanan dalam tahun-tahun baik yang akan datang ini, dan di bawah kuasa tuanku Fir'aun menimbun gandum di kota-kota sebagai bahan makanan serta menyimpannya. Demikianlah segala bahan makanan itu menjadi persediaan untuk negeri ini dalam ke-7 tahun kelaparan yang akan terjadi di tanah Mesir, supaya negeri ini jangan binasa karena kelaparan itu. amin. Jadi masa yang disebut sebagai 7 tahun masa kelimpahan dan 7 tahun masa kelaparan itu diambil dari rujukannya tentang mimpi Fir'aun ini. Saudaraku, jadi hamba-hamba Tuhan, kalau sering menjabarkan kitab Wahyu, ini asal usulnya 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun kelaparan, saudaraku. Dan ini yang terima wahyu itu dulu Fir'aun. Saudaraku, Fir'aun kok terima wahyu? Ya bisa, saudaraku. Memang sedang dipakai oleh Tuhan. Kores itu juga dipakai oleh Tuhan untuk memulihkan Israel. Nah, di akhir zaman pun demikian, saudaraku. Nanti akan ada orang-orang yang dipakai oleh Tuhan untuk kegerakannya di akhir zaman. Kemudian kegenapan mimpi Fir'aun ini di akhir zaman, saudaraku, itu adalah terjadinya 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun kelaparan besar. Nah, yang akan saya terangkan ini yang 7 tahun kelaparan besar terjadi di akhir zaman. Nanti pertama tentunya terjadi penyucian pendamaian, lipatan-lipatan dosa yang tersembunyi itu akan dibuka. Jadi dosa-dosa saudara itu nggak bisa disembunyikan kalau di hadapan Tuhan, disucikan kemudian diperdamaikan. Nah, ketika saudara mengaku dosa di hadapan Tuhan dan tidak mau mengulangi lagi, itu rasanya pahit ya saudaraku. Nah, ketika kita Wahyu diberitakan saja itu enak rasanya, tapi ketika sudah melaksanakan itu pahit rasanya. Kemudian ketika nanti terjadi pentahbisan orang-orang yang layak masuk dalam gerakan Buddha Putih ini juga sangat berat, saudaraku. Wahyu pasal 5 ayat 9 sampai 12 dibacakan Pak Tito. Ini pahit juga, saudaraku. Wahyu 5 ayat 9 sampai 12. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Terus, dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. terus, Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta, makhluk-makhluk dan tua-tua itu, jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. amin. Saudaraku, jadi yang ayat 12 ini yang berat, saudaraku. Suatu ketika untuk kegerakan Buddha Putih, karena anak domba itu membutuhkannya, maka anak domba itu layak untuk menerima kuasa, kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Saudara, tetapi saudara jangan takut, karena di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-1 ayat yang ke-16 sampai 18, melalui pembukaan yang sudah saya sampaikan di Fellowship Yogyakarta kemarin,
yang ikut di dalam kegerakan kitab Wahyu itu di tangan kanannya diberikan panjang umur, di tangan kirinya kehormatan dan ya kehormatan, harta dan kehormatan, kekayaan dan kehormatan. Saudara jangan takut, karena itu sudah akan diberikan dulu. Tapi nanti ketika Tuhan menghendaki supaya kegerakan ini terjadi, ya kita harus bisa menopang kegerakan semaksimal sebisa kita. Kalau kita itu memang seperti janda Sarfat, ya sekedar segenggam tepung tidak apa-apa. Tapi kalau kita Salomo, ya kita malu kalau mempersembahkan cuma segenggam tepung, saudaraku. Ya, saya itu hamba Tuhan dulu ketika saya perintisan kecil-kecil gitu ya, saudaraku. Kalau saya itu nopang ngasih orang ya dikit-dikit, saudaraku, bisanya karena segitu. Tetapi ketika mulai diberkati, saya itu kalau memberi orang sedikit tuh jadi malu sama diri saya sendiri, saudaraku. Raja Salomo juga gitu, saudaraku. Raja Salomo itu sangat diberkati, kaya luar biasa. Tapi kalau dia berkorban juga dahsyat luar biasa. Tapi makin diberkati dia di dalam kegerakan akhir zaman, dalam kegerakan kitab Wahyu juga gitu. Saudara akan dilengkapi dengan yang pertama dalam kitab Wahyu itu dijanjikan umur panjang sampai harpaso. Di tangan kiri saudara itu kekayaan dan kehormatan. Bahkan 7 perkara akan diberikan pada saudara. Itu janji pasti, saudaraku. Saudara, kita akan baca sekarang ketika kegerakan-kegerakan itu terjadi, di mana kita nanti akan dipakai oleh Tuhan untuk menjangkau bangsa Israel. Itu ketika kegerakan itu terjadi, itu begitu suasana dunia ini nggak nyaman. Wahyu pasal 6 ayat 1 sampai 8. Keenam meterai pertama dibuka. Ya. Maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ke-7 meterai itu, dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guruh, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah, dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Lah, ini ketika genderang kegerakan kuda putih itu mulai dicanangkan. Kemudian, dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kedua, aku mendengar makhluk yang kedua berkata, "Mari." Dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam, dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi, sehingga mereka saling membunuh, dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. terus Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam, dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. terus Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, "Secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu." perhatikan ayat 7 dan 8. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya, dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Amin. Jadi ini rangkaian yang terjadi ketika kita akan menjangkau bangsa Israel, ketika kegerakan kuda putih itu terjadi. Jadi pelaksanaan kegerakan kuda putih itu juga sangat berat. Di tengah-tengah hilangnya damai sejahtera, Wahyu pasal 6 ayat yang ke-3 dan ke-4, di tengah-tengah kelaparan dan resesi yang parah di dunia, Wahyu pasal yang ke-6 tadi sudah kita baca. Kemudian di tengah-tengah perang dunia yang memakan korban 1/4 penduduk bumi, ini saya yakin perang dunia yang ketiga. Jadi kalau perang ini yang saat ini terjadi korbannya tidak sampai 1/4 penduduk bumi, itu belum Wahyu pasal 6 ayat 7 sampai 8. Tapi kalau ada satu bom nuklir meledak, saudara, ya harus siap-siap ya, saya beritahu saudara.
Artinya pemeterian Israel sudah sangat dekat, saudaraku, dan masa antikris pun sudah tidak akan jauh lagi. Kemudian tentang kuda-kuda dan penunggangnya ini sudah saya jelaskan pada Fellowship Yogyakarta di 15 Oktober kemarin, jadi saudara silakan simak di YouTube saya yang berjudul Bila Perang Dunia III Terjadi, maka pemeterian Israel sudah sangat dekat. Saudara bisa simak di YouTube supaya meningkat waktu ya. Jadi kuda putih itu bukan antikris. Saudara bisa klik di YouTube saya minggu yang lalu, Fellowship Yogyakarta. Kemudian rangkaian yang terjadi dalam kitab Wahyu setelah meterai-meterai itu dibuka, ada kuda putih, merah, hitam, dan kelabu. Itu merupakan rangkaian peristiwa untuk menghimpit Israel supaya Israel itu bertobat dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu penting, saudaraku. Injil sudah diberitakan kemana-mana. Nah, masa saudaranya Tuhan Yesus sendiri belum terima Injil, keluarga, familinya Tuhan Yesus sendiri, bangsa Israel sendiri belum terima Injil. Sebagian besar, kalau di sana saya katakan kemarin ada 8 juta orang, itu baru 70.000 orang yang terima Tuhan Yesus. Artinya kalau dipenuhi secara hurufiah saja, itu masih ada sekitar 70.000 lebih orang yang harus kita meteraikan secara bebarengan. Di dalam kitab Wahyu pasal 6 ayat 7, Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai 4, pemeteraian Israel. Jadi kuda putih, merah, hitam, kelabu itu cara Tuhan untuk menghimpit Israel. Bukan Tuhan nggak sayang Israel, saudaraku, tetapi Tuhan ingin supaya Israel itu bertobat dan mengaku bahwa Tuhan itu adalah Mesias yang dijanjikan, adalah mempelai pria surga yang dijanjikan, yang selama ini ditolak. Dan saudara ketahui, saat ini sebagian besar bangsa Israel itu menolak, belum terima Tuhan Yesus Kristus. Makanya kita harus memahami rencana Tuhan. Kemudian setelah pemeteraian terhadap bangsa Israel, itu akan terjadi penghukuman 7 sangkakala. Itu di Wahyu pasal yang ke-8 ya, saudara bisa menyimak. Jadi kegerakan kitab Wahyu itu kalau didengar indah, tapi ketika dilaksanakan nanti betul-betul pahit, saudaraku. 7 sangkakala itu juga kenyataan pahit. Wahyu pasal 8 itu. Salah satunya nanti adalah terjadinya perang yang memakan sepertiga penduduk bumi lagi. Jadi karena namanya setelah ini kan perangnya tidak perang kecil-kecilan kayak zaman dulu. Kalau zaman kerajaan-kerajaan perang itu ya 1 lawan 1. Pakai pedang, pakai pisau, pakai apalah, saudaraku. Sekarang ini enggak, sekarang sudah pakai nuklir, saudaraku. Jadi rentetan perang dunia itu nanti jedanya tidak akan panjang, saudaraku. Setelah perang di Wahyu pasal 6 ayat 7 dan 8, itu tidak akan lama kemudian, itu akan meletus perang yang memakan korban sepertiga penduduk bumi. Ini tertulis di dalam kitab Wahyu pasal 9 ayat 13 sampai yang ke-16. Coba dibacakan Pak Tito. Wahyu 9 ayat 13 sampai 16. Sangkakala yang ke-6. Ya. Lalu malaikat yang ke-6 meniup sangkakalanya, dan aku mendengar suatu suara keluar dari keempat tanduk mezbah emas yang di hadapan Allah, dan berkata kepada malaikat yang ke-6 yang memegang sangkakala itu, lepaskanlah keempat malaikat yang terikat dekat sungai besar Efrat itu. Maka dilepaskanlah keempat malaikat yang telah disiapkan bagi jam dan hari, bulan dan tahun untuk membunuh sepertiga dari umat manusia. Terus, dan jumlah tentara itu ialah 20.000 laksa pasukan berkuda. Aku mendengar jumlah mereka. Amin. Jadi di dalam perang besar itu, saudaraku, nanti itu jam, hari, bulan, dan tahun. Kalau namanya perang, sudah ditentukan jamnya yang bisa membunuh sepertiga umat manusia itu pasti perang nuklir, saudaraku. Karena jamnya ditentukan. Maka dilepaskanlah keempat malaikat yang telah disiapkan bagi jam,
dan hari, bulan, dan tahun untuk membunuh sepertiga dari umat manusia. Nah, kalau ini sudah terjadi, sebentar lagi itu Harpaso, saudara, sebentar lagi diungsikan. Nah, saudara sudah dikasih peringatan yang di Wahyu pasal 6 ayat 7 dan 8 tadi. Pokoknya kalau ada bom nuklir meledak, saudara waspada deh. Ya, itu cirinya. Tapi kalau belum, ya kita masih bersama-sama menunggu apa yang terjadi di dalam kitab Wahyu pasal 6 ayat 7 dan 8, kitab Wahyu pasal 9 ayat 13 sampai 16. Ini korbannya sepertiga dari umat manusia. Kemudian tentara yang turun di dalam peperangan itu dikatakan 20.000 laksa pasukan berkuda. Itu sama dengan 200 juta. Ya, jadi nanti yang turun itu dari berbagai negara itu nanti 200 juta tentara. Nah, khotbah ini manis kalau saya khotbahkan sekarang, saudaraku. Tetapi nanti ketika ini digenapi pahit, saudaraku. Ketika seperti kemarin saya ngomong, ayo kita tahun 2024 bulan November di Israel, saudara, buyang-buyuta dulu. Tapi ketika sekarang ini Israel perang, ayo kita ke sana. Waduh, agak pusing dikit ya, saudaraku, agak siapa berani ke daerah sana, daerah konflik. Tapi nanti Tuhan punya hikmat, saudaraku, entah di perbatasannya, entah gimana, saudaraku, itu punya hikmat lah Tuhan, nanti pasti akan tetap berjalan. Kemudian saya akan terangkan, karena judulnya tadi adalah mimpi yang pahit ya, saudaraku, mimpi yang pahit. Kemudian pahit, yang paling pahit itu berikutnya adalah berita tentang Harpaso. Jadi berita tentang pengangkatan dan pengungsian itu berita yang sangat pahit, betul-betul pahit, saudaraku. Ini tadi judulnya, tema yang saya ambil di awal itu, saudaraku, tema awal ini perang dunia antara mimpi dan kenyataan pahit. Dan yang paling pahit itu, saudaraku, itu ternyata adalah berita tentang Harpaso, tentang pengangkatan dan tentang pengungsian. Ini Wahyu pasal 10 ayat 8 sampai 11 ini betul-betul pahit. Makanya dulu itu Israel ketika Paskah itu juga makan daging anak domba Paskah dan sayur pahit. Ya, di dalam kitab Keluaran ditulis seperti itu. Nah, di akhir zaman itu juga akan ada berita yang pahit, saudaraku. Kita akan membaca Wahyu pasal 10 ayat 8 sampai 11. Dan suara yang telah kudengar dari langit itu berkata pula kepadaku, katanya, pergilah, ambillah gulungan kitab yang terbuka di tangan malaikat yang berdiri di atas laut dan di atas bumi itu. Lalu aku pergi kepada malaikat itu dan meminta kepadanya supaya ia memberikan gulungan kitab itu kepadaku. Katanya kepadaku, ambillah dan makanlah dia. Ia akan membuat perutmu terasa pahit, tetapi di dalam mulutmu ia akan terasa manis seperti madu. Terus lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu dan memakannya. Di dalam mulutku ia terasa manis seperti madu, tetapi sesudah aku memakannya, perutku menjadi pahit rasanya. Maka ia berkata kepadaku, engkau harus bernubuat lagi kepada banyak bangsa dan kaum dan bahasa dan raja. Amin. Ini berita Harpaso dan berita pengungsian itu ternyata itu berita pahit. Kalau saya ngomongnya sekarang itu masih indah, saudaraku, tapi nanti ketika itu dikerjakan itu pahit. Kenapa, saudaraku? Saya beritahu saudara, ini puncak berita yang sangat pahit. Sebab pada saat itulah Tuhan tidak kompromi-kompromian. Tuhan akan menyelamatkan orang menurut kadar imannya masing-masing. Yang ruang Maha Kudus itu akan Harpaso, langsung dibawa kepada Allah dan ketatannya. Yang ruang kudus itu akan diungsikan, disempurnakan di padang belantara pengungsian selama 1260 hari. Kemudian yang kanak-kanak rohani akan tertinggal. Saudara, ini adalah sesuatu yang pahit. Karena ketika Tuhan tidak kompromi menyelamatkan orang,
menurut kadar imannya masing-masing, itu akan terjadi perpisahan yang pilu di antara teman yang sama-sama ketawa ketiwi waktu kerja, saudaraku. Di antara teman terjadi perpisahan, bukan perpisahan yang satu ke neraka loh, ini enggak, saudaraku. Ini cuma beda jalur beda cara menyelamatkannya saja, saudaraku. Terjadi perpisahan yang pilu di antara teman, sahabat, handetolan, bahkan keluarga, karena kadar iman yang berbeda. Ini menjadi pahit sekali. Ini seperti apa yang ditulis dalam Lukas pasal 17 ayat 34 sampai 36. Coba kita akan baca. Jadi ini berita yang paling pahit, ya. Terpaksa sama temannya yang akrab itu berpisah karena beda kadar rohani. Tuhan nggak kompromi-kompromian lagi. Tuhan akan selamatkan orang berdasarkan tingkatan rohaninya masing-masing, saudaraku. Coba dibaca Lukas pasal 17 ayat 34 sampai 36. Lukas pasal 17 ayat 34 sampai 36. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada dua orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Amin. Saya jelaskan dulu. Ini pada malam itu ada dua orang di atas satu tempat tidur, yang satu dibawa, Harpaso, yang satu ditinggalkan. Ini artinya pasangan, benar enggak? Benar, ya. Tetapi yang satu ini rohaninya ruang Maha Kudus, yang satunya mungkin ruang kudus atau pelataran. Sama-sama ini orang benar, saudaraku. Nah, jadi itu perpisahan yang pilu. Makanya namanya berita pengungsian, berita Harpaso itu berita yang pilu. Kemudian ayat yang ke-35, ada dua orang perempuan bersama-sama menghilang. Ya. Terus bukan menghilang, ya. Ya. Terus yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ya, ini artinya orang yang sama-sama di dalam bidang pekerjaan tertentu, saat kantor gitu ya, depan-depan sering saling bantu. Yang satu dibawa mengungsi, yang satunya tertinggal di masa antikris. Ini orang benar semua, saudara. Kemudian kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Nah, ladang ini berbicara dari hal pelayanan. Pelayanan itu, saudaraku, mungkin yang satu pendeta satunya ikut Harpaso, yang satunya enggak, padahal sama-sama melayani. Yang satu sama-sama pelayanan di di dalam kor puji-pujian, yang satu diangkat, yang satu enggak, saudaraku. Jadi nanti pelaksanaan pengangkatan dan pengungsian itu tidak kemudian nanti saat gereja itu semua bareng gitu, saudaraku. Misalkan, wah ini merek gereja A, bareng diangkat semua, enggak, saudaraku. Tuhan enggak kompromi. Jadi Tuhan akan berbuat adil pada saat itu. Gereja A, gereja B, gereja C itu enggak karena mereknya gereja B itu gereja terbagus kemudian diangkat semua, itu enggak. Tetapi Tuhan tetap adil dengan caranya. Saudaraku, ada yang diangkat, diusikan, ada yang tertinggal. Makanya ini berita yang pilu, saya katakan seperti itu. Sudah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi pada saat itu enggak ada nepotisme, ya. Mungkin ada saudara atau keponaan atau apa gitu, wah aku kan keponaannya 7 guru masa nggak ikut Harpaso, ya. Kalau memang rohaninya nggak bisa, ya nggak bisa. Aku kan anaknya malaikat Sang Surya dari timur, kalau rohaninya jatuh ya tetap nggak bisa, saudaraku. Jadi Tuhan akan berbuat adil pada saat pengangkatan dan pengungsian itu. Tidak ada nepotisme, saudaraku. Makanya saya katakan ini berita yang pahit dan paling pilu. Jadi ketika akhir zaman itu terjadi, Tuhan menyelamatkan umatnya, kitab Wahyu ini berjalan dan digenapi, saudaraku, maka setiap orang akan diselamatkan oleh Tuhan berdasarkan kadar iman masing-masing. Makanya berusahalah memiliki kadar iman yang seimbang. Jadi nanti kalau
saudara itu diungsikan, ya diungsikan saja bareng gitu, saudara. Nah, tapi saya akan beritahu satu rahasia ya. Kalau yang Harpaso itu badannya langsung badan tubuh kemuliaan ya. Jadi ini dasi apa itu sudah tidak dipakai. Tapi kalau yang ngungsi itu masih pakai baju ya. Nanti jadi yang ngungsi nggak telanjang, nggak utuh. Jadi itu masih pakai badan, masih di dalam. Seperti Filipus ketika dipindahkan dari Gaza ke Asdod, ini bedanya orang yang Harpaso dan yang diungsikan. Nah, ini sedikit saya sampaikan kisi-kisi nanti supaya saudara mengerti pokok bahasan yang lebih dalam lagi. Jadi di akhir zaman setiap orang itu akan diselamatkan Tuhan berdasarkan kadar iman masing-masing. Jadi saudaraku, kegerakan Kitab Wahyu, pemberitaan tentang Kitab Wahyu ini merupakan pemberitaan yang kalau didengar itu manis, tetapi ketika semua digenapi itu rasanya pahit. Yang paling mudah saja ya sudah kita lalui ketika kita 1 tahun atau bulan Juni yang lalu lah, belum 1 tahun, saya ngomong tahun depan kita pemetaan kegerakan Buddha Putih. Ternyata betul apa yang terjadi, bahwa kita bergerak bukan di tengah-tengah suasana yang enak, tetapi di tengah-tengah suasana hilangnya damai sejahtera, di tengah-tengah hilangnya terjadinya resesi yang parah, bahkan di tengah-tengah perang dunia yang memakan korban 1/4 penduduk bumi. Saudaraku, ini baru reaksi kecil ya saudaraku. Nanti kalau semua digenapi, ini menjadi sesuatu yang pilu. Kalau saya sampaikan sekarang, ya ini indah, menarik betul saudaraku. Tetapi nanti ketika digenapi, saudara makanya harus persiapkan diri betul-betul supaya kudus di hadapan Tuhan. Seperti ketujuh jemaat itu menjadi seperti 7 kaki dian emas. Kita itu nggak bisa berbohong di depan Tuhan, saudaraku. Kita terbuka semuanya di depan Tuhan, dan ketika dosa-dosa kita dikoreksi, kita ya taat saja, kita bertobat. Maka dengan jalan itu Tuhan nanti akan selamatkan saudara ketika kesulitan-kesulitan, himpitan-himpitan itu terjadi di atas dunia ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.